Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Wa qala aydan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai detik ini, sampai hari ini Allah mudahkan, Allah sehatkan kita semua, sehingga di momentum Asyrul Awakhir, pekan-pekan terakhir di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesehatan, iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah anugerah yang luar biasa, yang mudah-mudahan ini bagian daripada kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita semua. Allah menginginkan agar kita semuanya menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat serta umatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena ulah dari tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi ma 'amilu, lalu Allah ingin agar mereka merasakan dari apa yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, yang ujungnya harapannya kemudian semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin muslimat, shaimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, bukan malaikat, bukan nabi, pasti dimanapun levelnya kita banyak kekurangannya. Setiap kita tidak ada yang suci, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksimal. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita menjadi makhluk yang sempurna, tapi pada hakikatnya, pada kenyataannya adalah kita makhluk yang banyak kekurangannya. Ya. Tentunya salah satu di antara kekurangan di antara kita banyak penyakit. Ya. Ciri-ciri penyakit ya tentunya bukan hanya physically, bukan hanya fisik. Terlebih adalah penyakit yang dimaksud adalah penyakit qalbu. Ketika seseorang memiliki penyakit qalbu, penyakit hati, penyakit jiwa, cirinya adalah dia terhambat dari menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Allah memuji terhadap hamba-hambanya, terhadap orang-orang yang menyadari dirinya banyak penyakit, dirinya banyak kekurangan, dirinya banyak masalah, lalu dia berusaha berjuang untuk selalu memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu memperbaiki dirinya dan membersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang selalu mengotori hatinya. Di sini Allah memuji pada orang-orang yang menjadikan mesin harian adalah mesin perbaikan. Karena menyadari bahwa dia manusia, tempat salah dan dosa, maka dia hari-harinya dia selalu memperbaiki dirinya, selalu mengupgrade dirinya, selalu meningkatkan kapasitasnya untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya yakin fitrahnya kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, yang dilahirkan dalam keadaan fitrah,
ketika kita nanti menghadap Allah, kita tidak ingin punya masalah. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu harta dan anak keturunan semuanya tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Betapa di sini pentingnya kita selalu untuk membersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu hadiah anugerah terhadap hamba-hamba Allah, terhadap orang-orang yang selalu membersihkan hatinya adalah cirinya dia pasti dimudahkan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan. Hadirin kaum muslimin, muslimat, shaimin, musliman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu ya setiap kita merasakan bahwa secara nurani, secara fitrah kita ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang soleh, ingin menjadi ahli ibadah. Ingin puasa kita ini dilakukan dengan maksimal. Tilawahnya, baca Qur'annya, qiyam di malam harinya, sedekahnya. Tapi pada realitasnya, kadang-kadang kita jauh dari harapan yang kita inginkan. Banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Nah ini, orang-orang yang dibersihkan hatinya biasanya dimudahkan. Sebagaimana misalnya kata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati kalian itu bersih dan kalian selalu menjaga kebersihan hati kalian, niscaya kalian tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Quran. Masya Allah. Ciri kebersihan hati adalah kita merasa kurang dan merasa nyaman untuk selalu melakukan ketaatan demi ketaatan. Tapi realitasnya seperti apa? Kadang kita baca Quran malas, terlewatkan, ya kan, ala kadarnya, kalau ingat, dan seterusnya. Kenapa? Itu ciri bahwa dalam hati kita ada marad, ada penyakit. Semakin banyak penyakit itu, semakin terhalang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata seorang ulama, salah satu di antara hukuman pertama bagi orang-orang yang melakukan dosa adalah Allah cabut rasa nikmat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, maka momentum di Asyrul Awakhir ini, di momentum di pekan-pekan terakhir ini yang dimana kita dianjurkan untuk iktikaf, dianjurkan untuk lebih memaksimalkan amalan-amalan saleh, baca Quran dan lain sebagainya, justru di satu sisi secara otomatis adalah ini menjadi bab penyembuhan untuk kalbu kita. Allah tegaskan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasar. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakininya. Wa la yazidudz zalimina illa khasar. Dan Al-Quran ini tidaklah menambah bagi orang-orang zalim, orang-orang yang tidak mempercayainya, kecuali hanya kerugian semata. Maka momentum Asyrul Awakhir ini, momentum ketika kita interaksi dengan Al-Quran, sebenarnya ini adalah momentum kita mengobati diri kita sendiri. Karena ternyata ketika kita sering interaksi dengan Al-Quran, ketika kita mengulang-ulang baca Quran, mengulang-ulang mendengarkan bacaan Al-Quran, ternyata itu otomatis menjadi penyembuh dan pengobat bagi kita. Satu hari ada salah satu orang yang diruqyah mengeluhkan, beliau mengatakan, Ustaz, kok saya sudah 10 kali diruqyah belum ada hasil. Jawabannya apa? Justru bagus. Semakin sering diruqyah berarti semakin sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Semakin sering mendengarkan Al-Quran, entah sedikit entah banyak, dampak bacaan itu, dampak yang didengarkannya sedikit banyak akan meresap dalam kalbunya, dan itu akan berikan dampak efek kesembuhan dalam dirinya. Maka apapun sarananya, entah diruqyah, entah baca sendiri, itu semuanya menjadi sarana-sarana penyembuh bagi kita semua. Dan tentunya secara fitrah kita sebagai seorang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang menginginkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ingin selamat, pasti kita ingin menjadi orang-orang yang hatinya selamat, hatinya sembuh. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saat kita nanti menghadap Allah, saat kita nanti di hadapan Allah, semuanya tidak ada manfaat.
yang ternyata yang nanti membuat kita selamat di hadapan Allah adalah hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih dari kesyirikan, bersih dari dosa, bersih dari hasad dan iri, bersih dari semuanya. Itulah yang menyebabkan nanti kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua aksesoris duniawi yang kita miliki hari ini, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak akan kita banggakan. Orang-orang yang sakit secara medis, ya, entah sakit kanker, entah sakit gula atau yang lainnya, nanti di hadapan Allah itu tidak ditanyakan. Kankernya sembuh apa enggak ditanyakan. Diabetesnya sembuh apa enggak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah hati kamu bersih atau tidak. Jika hati kamu bersih, itu sebagai alamat, sebagai tanda bahwa kamu nanti akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, hadirin muslimin muslimat, shaimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan momentum Ashrul Awakhir ini, momentum pekan-pekan terakhir Ramadan ini, di segala kesibukan yang ada, memang di segala kebutuhan yang ada. Pasti kalau bicara duniawi nggak ada ujungnya, kurang ini, kurang itu, kurang itu. Tapi sebagai orang yang sadar, kita akan kembali ke akhirat. Orang yang sadar bahwa kita ingin nanti selamat di hadapan Allah, ingin masuk surganya Allah, ingin siksa neraka Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditawar-tawar. Mari kita terus perbaiki hari-hari kita untuk terus berinteraksi dengan Allah, berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan insya Allah secara otomatis ini nanti selamat kalbu kita, dari jiwa raga kita akan semakin bersih. Dan hadiah yang Allah berikan nanti adalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal-amal yang lain. Dan nanti salah satu di antara tanda bahwa kesembuhan hati kita, kesembuhan jiwa kita, kesembuhan jasad kita dari penyakit-penyakit yang Allah tidak ridhoi adalah nanti di bulan Syawal, nanti setelah Ramadan akan membuahkan hasil, kita akan mudah untuk melakukan amalan-amalan saleh yang lainnya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang tidak terima Ramadannya, tidak terima puasanya, dia akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi kembali ke nol lagi, susah puasa lagi, nggak ikhlas lagi, dan seterusnya. Akhirnya kita berkutat, padahal usia terus bertambah. Kita semakin tua, kita semakin dengan kuburan kita. Ternyata kita belum siap untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam kelompok orang-orang yang nanti selamat di akhir. Orang-orang yang nanti diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita harapkan adalah kita bisa melihat wajah Allah nanti di surga. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.